Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Anatomi Fisiologi tentang sistem endokrin dengan dosen pengampu Ibu Lisdia Dewi Arini, Sarjana Sains, Magister Sains. Sebelum menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Dina Indah Cahyani dengan NIM 200205052, kelas RMIK 20A2, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Definisi sistem endokrin yaitu kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon, darah, organ target atau reseptor. Ada juga sistem eksokrin, yaitu bukan bagian dari sistem endokrin, yang memproduksi zat yang dikeluarkan oleh tubuh, misal kelenjar keringat dan kelenjar air liur. Hormon dan kelenjar endokrin. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon yaitu memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Kerja hormon. Yang pertama, perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. 2. Pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. 3. Pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misalnya reproduksi dan perawatan anak. 4. Fase kehidupan, misalnya pubertas dan menopause. 5. Pengatur siklus reproduksi. Pengaturan produksi hormon. Yang pertama, pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus. Hipotalamus adalah kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. 2. Hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. 3. Hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan hormon dan kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis yaitu 1. Gonadotropin yaitu FSH dan LH yang mengatur kelenjar gonade atau kelamin. 2. Somatotropin atau GH yaitu untuk memacu pertumbuhan. 3. Tirotropik atau TSH untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. 4. Kartikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. 5. Prolaktin untuk merangsang produksi air susu. 6. MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. 7. Antidiuretik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. 8. Oksitoksik untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Yang kedua adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang terletak di leher. Kekurangan hormon akan menyebabkan kelembapan otak, kerdil, dan penyakit jantung. Fungsi kelenjar tiroid yaitu A. Membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi. B. Membantu tumbuh normal organ. Dan C. Menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Selanjutnya, ada kelenjar paratiroid, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara A. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. B. Reabsorpsi kalsium dari ginjal. Yang ketiga, kelenjar anak ginjal.
Bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, dan androgen. Aldosteron yaitu untuk meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Kortisol yaitu untuk mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. Serta androgen yaitu bahan baku testosteron. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Dalam ginjal terdapat hormon DEA atau dehydroepiandrosterone yang dihasilkan oleh kelenjar renal, merupakan hormon steroid dan menghasilkan hormon seksual yaitu estrogen dan hormon testis. Fungsi DEA yaitu 1. Meningkatkan daya ketahanan dan mencegah berjangkitnya bakteri. 2. Menjaga fungsi hati dan organ-organ lain. 3. Menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah. 4. Mencegah kencing manis. Yang keempat yaitu kelenjar timus yang terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri di belakang tulang dada. Menghasilkan hormon timus hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun, ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram dan bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkerut. Fungsi kelenjar timus yaitu 1. Mengaktifkan pertumbuhan badan. 2. Mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. 3. Sebagai imunitas tubuh. 5. Pankreas. Di dalam pankreas terdapat pulau Langerhans yang terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Sel beta yang menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Di dalam pankreas terdapat hormon insulin yang dihasilkan oleh sel-sel pankreas. Fungsi hormon insulin yaitu A. Membantu pembakaran dan penyerapan glukosa. B. Menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis. C. Membantu sel penyimpanan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati. D. Membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan di dalam hati. 6. Kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan di dalam testis. Dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan hormon testosteron. Hormon relaksin adalah hormon yang mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Dan hormon testosteron adalah hormon yang mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Hormon testis adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki. Fungsi hormon testis yaitu 1. Mengawali keinginan seks. 2. Merangsang pembesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks. 3. Merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelakian. 4. Menambah baik fungsi otak dan penglihatan dan daya pemahaman. Yang terakhir adalah kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan 3 hormon. Yang pertama, hormon estrogen.
Hormon estrogen merupakan hormon penting bagi wanita yang dihasilkan di dalam ovarium, yang memiliki fungsi menjaga fungsi otak, mencegah masalah menopause, dan menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat, termasuk kelembapannya. 2. Hormon progesteron mempunyai peran mengatur siklus menstruasi dan mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Yang ketiga, hormon corpus luteum, yaitu hormon penting bagi wanita. Hormon ini membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung. Memiliki fungsi yaitu membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid, membantu tumbuhnya uterus, membantu pertumbuhan payudara, dan mencegah penyakit infeksi pada rahim atau endometritis. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.